Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Panastuti, NPM 1711023. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPh atas jasa konstruksi. Pengertian jasa konstruksi. PPh jasa konstruksi adalah pajak penghasilan atas usaha di bidang konstruksi. PPh jasa konstruksi memiliki tarif bervariasi tergantung dari kualifikasi usaha. Untuk memahami PPh jasa konstruksi, kita harus mengetahui apa yang termasuk dalam jasa konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Artinya, jasa konstruksi dimulai dari tahap awal, yakni konsultasi sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan dapat diselesaikan. Selanjutnya, dasar hukum. Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pada pasal 4 ayat 2 tertera bahwa penghasilan berupa usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Karena itu, perlu perlakuan berbeda dalam pengenaan pajaknya. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan inilah yang dijadikan dasar hukum untuk pemberlakuan pajak penghasilan jasa konstruksi. Berikutnya penjelasan tentang wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu yang dikenakan PPh bersifat final 0,5% adalah 1. Wajib pajak orang pribadi. 2. Wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000 dalam 1 tahun. Objek pajak atas PPh bersifat final 0,5% adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto usaha tidak melebihi 4.800.000 dalam setahun. Tarif dan dasar pengenaan. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51/2008 STTD
Peraturan Pemerintah Nomor 40/2009 besar tarif pajak untuk usaha jasa konstruksi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu usaha jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Inilah tabel tarif pajak untuk jasa konstruksi berdasarkan klasifikasi usaha. Bentuk usaha ada dua: 1. Pelaksanaan konstruksi, 2. Perencanaan dan pengawasan. Sedangkan klasifikasi usaha kecil memiliki tarif 2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Untuk klasifikasi usaha menengah dan besar memiliki tarif 3% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Untuk klasifikasi kecil, menengah, dan besar memiliki tarif 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Selanjutnya, tabel tarif pajak untuk jasa konstruksi tidak berdasarkan klasifikasi usaha. Di sini ada dua bentuk usaha. Yang pertama, pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, perencanaan dan pengawasan. Sedangkan untuk tarif pelaksanaan konstruksi sebesar 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Dan untuk perencanaan dan pengawasan terkena tarif pajak sebesar 6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 187/PMK 03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 153/PMK 03/2009. Pajak penghasilan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak apabila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, untuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka akan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin. Bayaran PPh final usaha jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa. Sementara pelaporan PPh final bagi pengguna dan pemberi jasa harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh atau bulan diterimanya pembayaran atas jasa konstruksi. Cara menghitung PPh jasa konstruksi. Rumus perhitungan PPh jasa konstruksi adalah nilai kontrak yang belum termasuk PPN dikalikan tarif PPh jasa konstruksi. Sedangkan untuk mekanisme pemotongannya, penyedia jasa langsung menyetor kepada kantor pajak. Kemudian untuk pengguna jasa diberikan surat pemberitahuan pemotongan PPh jasa konstruksi. Supaya lebih memahami penjelasan tadi, sebaiknya perhatikan contoh kasus berikut ini. Pak Dimas berencana membangun rumah di Jalan Manggis, Kota Palembang.
Untuk keperluan tersebut, dia mendatangi perusahaan konstruksi. Meski usaha konstruksi ini masih kecil, namun Pak Dimas ingin mempercayakan pengerjaan rumahnya ke perusahaan tersebut. Pak Dimas mengonsultasikan semuanya, mulai dari perencanaan, tata letak bangunan, ukuran ruangan, pemilihan bahan bangunan, sampai target pengerjaan. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang lebar, sepakatlah kedua belah pihak untuk bekerja sama. Perusahaan konstruksi tersebut memberikan dokumen yang di dalamnya terdapat rincian biaya yang dibutuhkan. Nah, rincian biaya inilah yang disebut dengan nilai kontrak. Dengan beberapa kali pertemuan dan pertimbangan, akhirnya rincian biaya disahkan di atas materai bernilai 1 miliar. Pak Dimas kemudian menyetujui dengan syarat semua biaya akan dibayar lunas saat pengerjaan selesai. Nilai kontrak ini disimpan kedua belah pihak sebagai tanda bukti. Akhirnya pengerjaan rumah selesai. Pak Dimas menepati janjinya dengan membayar nilai kontrak sebesar 1 miliar. Karena penyedia jasa konstruksi adalah perusahaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil, maka dikenakan tarif 3%, sehingga perhitungannya akan seperti ini. Nilai kontrak dikali tarif PPh jasa konstruksi, 1 miliar dikali 3% sama dengan 30 juta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.